Oke. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah dulu sebelum masuk materi karena materi hari ini cukup menguras energi dan pikiran dari PCK tadi di jam pertama ada dengan Bu Mutia Rahma. Sekarang dengan saya SJT Situational Judgment Test. Itu bentuknya tidak soalnya tidak banyak tapi cukup rumit. Oke, saya share langsung ya Bapak Ibu mengingat waktu terus berjalan. Dengan Ibu Dedek Nur Siti Khadijah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung ini Bapak Ibu yang kira-kira penting screenshot karena materi hari ini Bapak Ibu ada beberapa materi yang beberapa slide itu penting juga untuk studi kasus. Jadi Bapak Ibu nanti studi kasus nanti dengan Ibu Latifa atau Ibu Mutia kalau nggak silap saya. Nah, Bapak Ibu harus tahu kuncinya. Karena kaitannya SJT ya, bukan STJ Bapak Ibu, SJT, Situational Judgment Test, ya. Ya, tes. Itu kayak hampir mirip poin penilainya dengan studi kasus. Karena situational judgment test. Jadi situasi yang terjadi, tes yang diberikan sesuai dengan situasi-situasi Bapak Ibu di sekolah. Jadi bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi-situasi tertentu di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah dia. Jadi sebelum masuk ini saya harus ingatkan Bapak Ibu ini adalah materi yang memang Bapak Ibu sering alami di kelas. Jadi langsung membayangkan, oh ini saya. Bayangkan soal itu adalah diri sendiri. Oke Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Mungkin Oke, kita lanjut. Kompetensi lulusan mahasiswa mungkin tadi sudah dijelaskan, hanya saja ini tidak saya jelaskan secara detail bahwa intinya Bapak Ibu dituntut untuk menjadi guru profesional. Nah, kompetensi kompetensi guru itu minimal ada empat, profesional, kepribadian, sosial, dan pedagogi itu harus memang betul-betul Bapak Ibu kuasai. Sehingga nanti ketika memang Bapak Ibu sudah menjadi guru profesional, Bapak Ibu sudah dianggap eh, upgrade, upgrade ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan untuk mengajar, Bapak Ibu. Jadi kompetensi lulusan mahasiswa ini tidak akan saya jelaskan secara detail, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu screenshot dan pahami dengan baik agar Bapak Ibu, oh nanti saya sudah jadi guru profesional, saya akan melakukan seperti ini. Termasuk di dalamnya berjiwa wirausaha. Jadi guru itu tidak serta-merta hanya mengajar terus-terusan. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi dia juga harus berjiwa wirausaha. Seperti itu terus sampai ke bawah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian ada ini dia masih di kompetensi lulusan mahasiswa sampai ke KL 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kompetensi lulusan mahasiswa yang diharapkan pemerintah sehingga Bapak Ibu ketika lulus PPG dan mendapatkan gelar GR sudah mampu ini gitu dia Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, nanti di UP atau ujian pengetahuan di UKM PPG, Bapak Ibu akan menghadapi begini banyaknya soalnya Bapak Ibu. Pertama ada UKIN. UKIN itu KL1 sampai KL8 tadi itu dilaksanakan. Apakah di indikator tujuan pembelajaran? Nah, ini tadi ada yang WA saya. Bu, gimana RPP-nya ya, Bu? Kayak gitu. Nah, RPP-nya harus ada seperti ini. Indikator capaian pembelajarannya, alur materi untuk persiapan pelaksanaan evaluasi dengan jelas, kemudian merancang pembelajaran terstruktur berkesinambungan, itu harus ada di RPP atau modul ajarnya. Dan ingat bahwa kadang-kadang guru itu lupa bahwa RPP atau modul itu adalah perencanaan pembelajaran yang disusun untuk melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Tentunya ini ada di kegiatan inti, Bapak Ibu. Kegiatan inti harus melibatkan melibatkan siswa sehingga pembelajaran itu nanti bisa berpusat pada siswa. Kemudian mengevaluasi masukan, proses, dan hasil, refleksi komprehensi, dan pengembangan diri. Nah, ini kaitannya dengan nanti di ujian tertulis dan ini. Di UKIN ada Bu, ada bagian tapi dari refleksi dari RPP atau modul Bapak. Jadi modul Bapak Ibu juga harus ada refleksi. Seperti itu ya.
Lanjut ya Bapak Ibu, itu UKIN. Ada ujian tulis. Nah, ujian tulis inilah termasuk studi kasus yang memang harus mengetik Bapak Ibu. Oke, kita masuk butirnya Bapak Ibu. Butirnya itu PCK itu ada 50 soal, ya. 5 soal itu terkait dengan indikator dan capaian pembelajaran, tujuan. Kemudian ada 10, 10, 10 merancang pembelajaran, pembelajaran berpusat pada siswa, mengevaluasi, itu ada 10 soal, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari soalnya nanti langsung aja, oh ini tentang merancang pembelajaran. Oh, berarti fokus pada rancangan pembelajaran rancangan pembelajaran yang diberikan. Demikian. Kemudian refleksi. Ingat ya Bapak Ibu, refleksi beda dengan evaluasi. Refleksi itu kaitannya dengan pengalaman belajar. Kalau saya bilang bagaimana, apakah ini menyenangkan Bapak Ibu? Loh, Bapak Ibu, apakah pembelajaran hari ini tadi dengan Bu Mutia menyenangkan? Iya, Menyenangkan, Ibu. menyenangkan. Ya, itu Menyenangkan. Itu refleksi, itu Bu. adalah refleksi. Itu namanya refleksi. Refleksi itu artinya pengalaman belajar siswa. Bagaimana dia belajar materi itu, bagaimana dia belajar ilmu pengetahuan itu. Kalau evaluasi, dia masuk, dia rencananya, prosesnya, kemudian hasilnya. Dapatlah nilai misalnya 80, 90, A, B, C, D. Itu adalah evaluasi Bapak Ibu. Jadi evaluasi dengan refleksi itu berbeda ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nanti ada SJT itu terkait dengan kepribadian dan sosial. Dan itu hanya 10 Bapak Ibu. Jadi materi kita hari ini, situational judgment test, itu hanya 10 butir. Tidak banyak, tidak sebanyak PCK yang 50. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami bahwa di UKIN, ujian kinerja itu yang dinilai adalah RPP atau modul. Kemudian video pembelajaran yang terbaru, bukan yang telah lampau. Kalau telah lampau itu RPL, Bapak Ibu bisa upload yang mungkin dulu-dulunya, gitu. Karena memang lampau, rekognisi pembelajaran lampau. Kalau ini adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu tentunya memang bukan hanya modul. Ya Bapak Ibu, namanya perangkat pembelajaran. Di dalamnya bisa jadi ada LKPD, di dalamnya jadi di dalamnya tentu ada apa lagi? Di dalamnya eh ada mungkin silabus mungkin di dalam RPP ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi Bu, kalau misalnya RPP saja Bu, kalau di UKIN ya boleh. Saya sarankan ini adalah RPP lengkap untuk mengajar di dalam video. Misalnya mau buat video terkait dengan materi munakahat misalnya, maka RPP-nya pun tentang munakahat, mulai dari eh, identitas RPP sampai nanti refleksi, sampai nanti evaluasi siswa, sampai nanti LKPD siswa itu masuk dalam ruang modul atau RPP ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, portofolio ini bagian dari RPL Bapak Ibu. Kemudian ada studi kasus. Nah, ini di UKIN, studi kasus studi kasus yang Bapak kerjakan di UP itu akan juga dinilai mendorong nilai UKIN. Ya Bapak Ibu. Jadi kerjakan studi kasus dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena studi kasus nilainya yang mempengaruhi bukan hanya satu aspek, tapi dua aspek. Aspek UKIN dan aspek UP. Itu untuk studi kasus. Jadi kerjakan dengan sebaiknya. Kalau SJT dengan PCK itu bentuknya pilihan berganda dan Bapak Ibu tinggal mengklik A, B, C atau D dan E. Mana yang menurut Bapak Ibu benar? Begitu ya Bapak Ibu. Layar di sorry saya lupa tanya bahwa share screen saya terlihat kan Bapak Ibu? Iya, Terlihat, Bu. terlihat Ibu. Lihat, Bu, terlihat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dari sekarang memang harus mengupgrade diri, berusaha untuk curhat sendiri di dalam Microsoft Word. Lupa direkam Hmm, kayaknya, Bu. Maaf. sudah Pak. Sepertinya sudah terekam dari mana ya? Sudah terekam.
Sudah Sudah tadi ter- Pak. Udah. Nah, gitu ya Bapak Ibu, studi kasus itu penting karena mendorong untuk UKIN dan mendorong nilai UP. Jadi Bapak Ibu memang harus upgrade diri sehingga tidak lagi ada kesalahan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan uji pengetahuan UKM PPG. Yang kita bahas hari ini adalah situational judgment test, ada 10 soal. Nah, pedagogil atau PCK yang tadi Bapak Ibu bahas dengan Ibu Mutia Rahma. Kemudian nanti ada uraian. Dia bentuk studi kasus, ujiannya uraian Bapak Ibu itu adalah tes tertulis yang memang harus Bapak Ibu mengetik. Nah, dinilai oleh dosen dan guru. Saya ulangi, SJT dengan PCK itu dinilai langsung pusat dan sistem yang langsung menilai. Sementara studi kasus uraian itu dinilai oleh dosen-dosen yang telah bersertifikasi dan guru-guru yang telah bersertifikasi dan lulus uji kompetensi eh, penguji. Jadi guru-guru yang dimaksud adalah bukan guru-guru sembarangan. Asalkan dia sudah sertifikasi, dia pasti lulus, tidak bisa. Karena guru-guru yang dimaksud adalah guru-guru yang telah diuji. Dosen-dosen yang diuji sertifikasi juga bukan dosen-dosen yang sembarangan karena dia ada tes uji kembali. Setelah dia lulus menjadi penguji, nah barulah dia berhak menguji eh, studi kasus pengerjaan studi kasus Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ah, ini dia. Ini ada yang ngomong menyorat sepertinya ini. Oke. Baik, kita masuk SJT atau Situational Judgment Test. Itu adalah tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Nah, peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan. Apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Opsi jawaban yang mendapat skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Nah, SJT ini biasanya ada tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, atau tes kesiapan lulusan. Jadi, SJT ini mirip dengan tes kepribadian, tapi bukan uji keprofesian. Kepribadian Bapak Ibu sebagai guru, seperti itu. Nah, itulah kalau memang kepribadiannya bagus, maka insya Allah nilai SJT-nya juga bagus. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjutnya SJT ini, S, sorry Bapak Ibu, saya pun salah nih buatnya. SJT, nah, SJT ini adalah tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, terutama dalam konteks mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya ulangi Bapak Ibu, ini saya tebalin, karena ini memang penting. Pembelajaran kurikulum merdeka itu berpusat pada siswa. Jadi carilah solusi dari konteks pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada siswa nanti di soalnya. Kemudian, SJT ini bertujuan untuk mengukur kompetensi dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, manajerial, kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan komunikasi. Nah, tes ini biasanya disajikan untuk dalam bentuk skenario-skenario, artinya ada kasus-kasus tertentu yang menggambarkan situasi relevan yang mungkin dihadapi oleh seorang guru. Setiap skenario disertai dengan sejumlah opsi tindakan, dan peserta diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat atau efektif sebagai respons terhadap situasi tersebut. Dalam konteks PPG, SJT menguji sejauh mana peserta atau Bapak Ibu mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses pembelajaran atau selama proses mengajar. Nah, nanti soalnya gimana? Soal SJT ini didesain untuk mencerminkan situasi nyata yang sering dihadapi oleh guru. Jadi memang anggaplah ketika menghadapi soal itu adalah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tinggal opsi apa atau tindakan apa yang harus diambil sehingga tindakan itu menjadi keputusan yang tepat. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, format dan aturan pelaksanaan SJT PPG.
Nah, pelaksanaan SJT dalam PPG memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, jumlah dan bentuk soal. Jumlahnya hanya 10 soal dalam bentuk skenario yang relevan dengan tugas guru. Setiap soal diikuti oleh 4 pilihan jawaban yang menggambarkan tindakan yang bisa diambil untuk menghadapi situasi tersebut. Kemudian cara menjawabnya gimana? Peserta diminta memilih satu dari 4 pilihan respon yang disediakan, yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi. Pemilihan jawaban yang tepat membutuhkan analisis cermat untuk memastikan respon yang dipilih adalah paling sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengelolaan kelas. Jadi Bapak Ibu, nanti ada sekitar 75 menit itu untuk sekitar 60 soal. Jadi sebenarnya soal SJT ini bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Tapi ada beberapa trik, saya nggak tahu dari mana, itu mungkin dari apa ya, jawaban dari beberapa orang tua kita dulu. Carilah jawaban yang paling panjang, pasti itu benar. Oh, tidak bisa. Dalam SJT belum tentu jawaban yang paling panjang itu yang benar, belum tentu. Bisa jadi jawaban yang pendek, singkat, padat, tapi dia sesuai dengan keputusan dan memilih tindakan yang paling tepat itu yang benar gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa di opsi aduh 10 soal soalnya panjang lagi udah cari aja jawaban yang paling panjang. Nggak bisa Bapak Ibu. Memang kita harus menganalisis. Nah itu dia. Menganalisis paling tepat jawabannya dari situasi yang dihadapi dalam soal. Oke, waktu pengerjaan soal. Manajemen yang baik diperlukan agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan. Nanti memang ada waktu yang cukup banyak gitu ya Bapak Ibu dengan apa namanya pengawas oleh pusat. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu, Pak izin pengawas saya mau minum, langsung aja bilang tidak usah ragu dan tidak usah malu karena pengawas kita juga manusia, bukan robot. Jadi Bapak Ibu langsung aja Pak izin mau ke toilet, Pak izin mau ke tapi ingat mau minum misalnya. Tapi ingat Bapak Ibu jangan mencurigakan. Kalau Bapak Ibu terlihat tergesa-gesa dan mencurigakan, itu pengawas akan langsung melaporkan Bapak Ibu dianggap curang. Nah, kalau sudah dianggap curang, Bapak Ibu akan langsung tidak lulus. Bapak minta maaf kali saya sudah ingin ke toilet, misalnya seperti itu. Langsung bilang ke pengawas ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu minta maaf Bapak Ibu saya haus sekali kering misalnya tenggorokan. Ya boleh minum Bapak Ibu gitu. Kalau langsung bilang ke pengawas begitu ya. Hmm. Oke, langsung Bapak Ibu, kondisi pengerjaan peserta disarankan untuk mengerjakan tes dalam lingkungan yang kondusif agar dapat fokus dan tidak terganggu. Jadi kalau daerah misalnya Aceh Tamiang, untuk misalnya mahasiswa saya itu ada 4 orang, saya sarankan ke rumah saudaranya yang di Langsa kah, yang di Medan kah, atau yang daerah Langkat kah, yang memang sinyal itu stabil. Lalu kemudian nggak stabil gimana, Bu? Langsung hubungi pengawas di grup WA. Kemudian kebebasan dalam memilih soal. Peserta dibolehkan untuk memulai dengan soal yang dianggap lebih mudah atau sesuai yang dipahami dengan baik selama waktu pengerjaan masih tersedia. Kira-kira panjang kali dan nggak ini langsung lewatkan saja Bapak Ibu, nanti bisa kembali lagi. Oke, ini triknya Bapak Ibu ya. SJT ini memang 10 soal, tapi 10 soal SJT ini harus Bapak Ibu laksanakan dan kerjakan dengan sebaiknya. Karena kalau nilainya rendah pun udahlah 10, rendah pula lagi, Masya Allah. UP itu di luar tanggung jawab kami Bapak Ibu. Jadi kalau dari pusat bilang tidak lulus Bapak Ibu, dengan berat hati harus mengulang UP. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus punya trik dan strategi nih, gitu ya. Pertama, baca setiap skenario dengan teliti. Perhatikan detail dalam setiap situasi dan analisis pilihan respon secara cermat. Kedua, pahami konteks pendidikan. Pilih tindakan yang sejalan dengan prinsip pengajaran yang berpusat pada siswa serta relevan dengan kebijakan pendidikan. Bapak Ibu jangan lupa, kita ini adalah generasi X dan generasi milenial yang dahulu pendidikan kita tidak berpusat pada diri kita, berpusat pada guru atau teacher center. Sehingga
kita sudah terbiasa mendidik apa yang kita mau terhadap siswa, bukan apa yang siswa mau. Namun, pada pendidikan kurikulum merdeka, itu pengajarannya berpusat pada siswa. Jadi, bagaimana siswa itu mengembangkan dan mengelaborasi dirinya, mengeksplorasi dirinya. Nah, oleh karenanya, carilah jawaban yang berpusat pada siswa. Nah, itu dia. Kemudian kelola waktu dengan baik. Jangan terlalu lama di satu soal. Kalau kira-kira satu soal nih baca sekali nggak dapat, langsung next. Bu, kalau nggak dapat semua, langsung baca Bismillah, minum, istighfar banyak-banyak, langsung konsentrasi lagi. Karena kadang-kadang kita kalau sudah apa ya terlalu konsen seperti itu sehingga aduh kok ngeblank ha karena otak kita dipaksa untuk konsentrasi sementara dia belum ready jadi mungkin bisa minum istighfar tarik nafas lagi kemudian oke bisa nah yakinkan bawah diri yuk ini bisa nih baru baca dengan baik lagi gitu ya Bapak Ibu ketika kalau udah dibaca sekali dua kali nggak dapat apa maksud soal ini ya tuh kok nggak ngeh ya kok nggak mudeng aku ini kayak mana nih ganti soalan next kan aja dulu gitu ya Bapak Ibu oke selanjutnya ada jangan terpancing oleh pilihan yang mirip Bapak Ibu yang membuat soal Bapak Ibu bukan guru saya ulangi yang membuat soal Bapak Ibu bukan guru tapi adalah dosen-dosen pendidikan memang orang ahli di bidangnya saya ulangi adalah dosen-dosen yang ahli di bidangnya bukan seorang guru kalau guru mungkin seperti biasa gitu ya maksudnya soalnya MGMP itu biasanya kita mudah-mudah ya tapi ini adalah soal yang dibuat oleh dosen-dosen berkompeten, ahli di bidang pendidikan, yang membuat soal Bapak Ibu. Jadi memang soalnya itu banyak miripnya gitu loh. Kalau satu dan dua mungkin beda. Tapi satu dan dua, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 itu hampir mirip semua Bapak Ibu. Jadi memang pengerjaannya pun harus benar-benar dikerjakan. Gitu ya Bapak Ibu, oleh karena jangan terpancing ketika pilihannya mirip, ini yang ini apa yang ini ya. Kalau kira-kira panjang dan payah, next dulu. Nanti ada waktu lagi baru kita menyelesaikan soal-soal yang sulit. Itu. Jadi bukan hanya sekedar benar, tapi tepat. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah strateginya kemudian adalah pahami konteks dengan baik, gunakan empati. Saya ulangi empati. Empati. Ada istilah narcissistic personality disorder yang mungkin kita nggak tahu, tapi Bapak Ibu usahakan kalaupun seperti itu berusahalah untuk empati. Empati itu apa merasakan yang orang lain rasakan, gitu ya. Ikut serta merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu. Cobalah berusaha empati. Dan saya ingatkan bahwa konsistensi terhadap prinsip pendidikan. Jadi nanti ada apa aja sih gitu ya? Apa aja sih di pendidikan itu prinsip pendidikan apa saja sih? Nah, nanti setelah ini. Kemudian prioritaskan keterlibatan siswa, pertimbangkan dampak jangka panjang, kreativitas dan inovasi dalam mengajar serta refleksi diri, Bapak Ibu ya. Refleksi beda dengan evaluasi. Kemudian sensitivitas budaya, kita punya istilah kearifan lokal. Jadi itu juga harus dipertimbangkan, realitas dan dapat dipraktekkan, berpikir kritis dan analitis. Jadi ini memang strateginya. Nah, terkait dengan prinsip pendidikan, nih saya mau kaitkan juga ya Bapak Ibu, kalau perlu yang ini di screenshot. Karena di studi kasus udah batch 1 sampai batch 4, saya menilai studi kasus mahasiswa itu menyedihkan. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Begitu ya Bapak Ibu. Yang ditanya misalnya tentang strategi, yang dijawab LKPD. Jadi dalam penilaian situational judgment test itu umumnya hanya mencakup hanya 4 konteks ini. 4 konteks utama. Nanti di studi kasus ini juga 4 konteks ini juga untuk di studi kasus. Jadi untuk di SJT terkait dengan prinsip pendidikan yang 4 ini, gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan konsistensi dengan prinsip pendidikan yang dimaksud dalam SJT yang 4 ini. Pertama ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini menilai kemampuan guru dalam memilih dan menerapkan metode, pendekatan, atau strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi,
Hmm. Eh, Kalau di S1, saya kan sempat mengajar strategi pembelajaran. Sebenarnya strategi, media, model, metode, pendekatan itu berbeda Bapak Ibu. Dia ibarat ruang lingkup lingkaran yang di luarnya ini adalah pendekatan, kemudian masuk dia model, model di dalamnya ada strategi, di strategi ada namanya metode, di dalam metode ada namanya taktik, di dalam taktik ada namanya teknik. Jadi dia kayak nukleus, kalau bahasa biologisnya seperti nukleus, yang di dalamnya ada lingkaran-lingkaran lagi sampai nanti inti sel itu adalah taktik. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini, Bapak Ibu harus memahami strategi pembelajaran, metode pendekatan, ataupun teknik dalam pendidikan. Yang kedua, itu ada lembar kerja peserta didik. Lihat soalnya. Ini kaitannya dengan evaluasi. Kalau di dalam kasus tentang bagaimana merancang evaluasi, ternyata hasil belajar, kalau dibilang hasil belajar, udahlah berarti dia LKPD. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada kaitannya dengan hasil belajar peserta didik menurun, setelah dilakukan tindak lanjut ternyata guru menemukan ini misalnya. Nah, kenapa? Karena anak-anak ternyata kesulitan mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Gitu. Apakah karena ini karena ini? Maka solusinya, oh berarti ini terkait dengan LKPD. Maka masalahnya yang terjadi adalah LKPD. Bagaimana solusinya? Tindakan apa yang harus dilakukan? Oke. Yang ketiga ada penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran itu menilai pertimbangan guru dalam memilih dan memanfaatkan media pembelajaran yang tepat guna dan sesuai dengan materi ajar serta karakteristik siswa. Ini saya rasa semua alat, media itu adalah alat bantu, alat dan bahan yang bisa digunakan dalam menyalurkan pesan, gitu ya Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran. Jadi semua alatnya itu mau spidol, papan tulis dan segala macam kalau ada kaitannya dengan media, oh berarti ini terkait dengan media pembelajaran. Kemudian yang keempat ada penilaian pembelajaran atau asesmen. Saya ulangi bahwa penilaian pembelajaran ini hampir mirip dengan LKPD. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul analisis soalnya. Ini dia mau bahas analisis asesmennya atau bahas LKPD-nya. Lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini eh, asesmen ini apa? Mengevaluasi pemahaman guru tentang berbagai teknik penilaian, cara menginterpretasikan hasilnya, dan tindak lanjutnya. Beda dengan LKPD, kalau LKPD lembar kerja peserta didik. Artinya kita buat apa misalnya? Apakah eh, apa namanya TTS, kemudian apakah dia bentuknya kalau di fikih misalnya, apakah dia bentuknya satu lembar yang memang dibuat khusus untuk siswa. Kalau ini asesmen terkait dengan penilaian, Bapak Ibu. Penilaian itu kan ada tes dan non-tes. Nah, tes dengan non-tes. Ada tes itu seperti penilaian objektif, pilihan berganda, kemudian apakah dia observasi, seperti itu. Dia kaitannya dengan teknik penilaiannya. Kalau tadi LKPD, bagaimana Kak Bapak Ibu membuatnya? Itu ya Bapak Ibu, kaitannya LKPD itu lembar kerja peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu membuatnya? Kalau tesnya langsung tekniknya. Gitu ya Bapak Ibu. Skor. Nah, kaitannya dengan kalau asesmen tuh langsung ke teknik penilaiannya. Kenapa bisa dapat skor ini dengan nilai segini? Tuh Bapak Ibu. Ini juga akan berguna untuk Bapak Ibu ketika studi kasus. Studi kasus nanti 4 juga yang akan dinilai. Oke Bapak Ibu. Karena saya biasa mengajarkan pakai ini jadi banyak yang mencoret nih kayaknya. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Nah ini dia adalah latihan soalnya. Ada A sampai E. Oke, Bapak Ibu, boleh lihat layar sekarang? Silahkan Bapak Ibu, setelah lihat layar, coba dibaca. Kita pakai stopwatch ya. Kita pakai stopwatch. Siapa yang Bapak Ibu ingin menjawab? Nanti saya berikan, saya persilahkan baru Bapak Ibu jawab. Kita pakai stopwatch dulu Bapak Ibu. Silakan menjawab pertanyaan ini supaya latihan Bapak Ibu mengerjakan sholat. Dimulai. Anda sedang mengajar kelas 8 siswa yang selalu terlambat masuk kelas.
Siswa ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani institusi ini? Anda akan mengambil B. biasa, Angkat tangan dulu Pak di bawah Pak Akmal, silakan Pak Akmal. Pak Akmal, suaranya Pak Akmal, silakan Pak B, Akmal. ya B. B, Bu. B. B. Pak Akmal B. Ada lagi yang lain? Pak Yasif B. Ini. B. Bu nih, Anda akan memberikan Pak Akmal apa tadi Pak Akmal B? B. B dulu. Ya, Jawabannya Ibu B. Hipni. Tadi angkat tangan Ibu Fitriani. Ibu B. Bapak Ibu sudah memberikan jawaban ya Ibu Hipni. B. Ibu yang mana? Ya. Ini masih bisa. Ini mudah Bapak Ibu dengan soal yang sedikit tidak terlalu panjang. Dan saya ingatkan bahwa Bapak Ibu harus berempati begitu baca soal langsung bayangkan bahwa itu adalah kasus Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu sehingga jawabannya yang paling tepat adalah memang sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu. Oke. Dan kalau nggak baca soal pun kebetulan yang paling panjang itulah yang benar. Tapi kita lihat soal berikutnya Bapak Ibu, tidak bisa menjadi patokan. Jawaban yang benar adalah B. Anda akan memberikan pengingatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir di tempat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Oke, nomor 2 Bapak Ibu, saya hidupkan kembali stopwatch-nya. Di sekolah Anda. Berapa lama Bapak Ibu mengerjakan soal? di sekolah Anda, salah satu rekan Anda di sekolah Anda yang Nanti mengenai sekolah dapur. Ya, Bapak siapa tadi itu? Enggak angkat tangan dulu Pak, jadi saya enggak kelihatan. Pak Junaidin, ada Pak Junaidi, ada Anda Pak akan Junaidi. mengabaikan dan membiarkan kepala sekolah mengenainya. Anda akan berbicara secara pribadi. Anda akan Ayo Pak Junaidi. Jawabannya B. Bu B. Anda akan Oh, ini. berbicara secara pribadi. Anda akan berbicara secara pribadi dengan rekan tersebut dan Secara pribadi dengan rekan Mana ya dan Pak mengajak Ahmad Hussein pun B ya Pak Ahmad. B. Udah Ini benar. semuanya mudah soalnya, Baik Bu. Bapak Ibu sudah banyak yang benar, Sampai alhamdulillah. semua Di jawabannya. waktu Ya, ini B lagi, kurang Bu. dari 1 Kalau menit. seperti ini mudah nih, Bu. 4 detik. mudah-mudahan seperti ini terus. Di waktu 54 detik Bapak Ibu sudah bisa menjawab B Bu, B. Ha, bagus. Artinya sudah ada kemajuan. Kita cek lagi ya Bapak Ibu, berapa waktu lama. Sabar, kita bahas dulu. Anda adalah adalah anggota tim pengajar di sekolah Anda. Salah satu rekan Anda sering terlambat dalam pertemuan tim dan tidak aktif berkontribusi. Ini banyak Bapak Ibu, sering sekali di sekolah kita seperti itu memang. Bagaimana Anda akan menangani kasus seperti ini, gitu ya? Lalu, maka jawaban yang paling tepat adalah Anda akan berbicara secara pribadi dengan rekan tersebut dan mengajaknya berbicara dengan kepala sekolah. Memang itu harus Ini Gebukin, lebih Bu. panjang lagi Gebukin. nih. ya. Gitu, memang beliaulah selaku supervisi sekolah yang harus kita ajak diskusi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini adalah soal ketiga. Saya mulai stopwatch. D. D. Yuk, Bapak siapa tadi C katanya mana ya? Pak Ahmad. Ahmad Hussein. B, Bu, B. B. Siapa tadi jawab C? B. Lagi. Saya Bu B. Ibu. Lagi. B. Tapi ada yang jawab C Bu. C. B. B. Kalau saya B. B. Ya. B, Bu, B. Oke, jawabannya Bu. B.
merespon Anda akan panggilan merespon tersebut. panggilan tersebut dengan sabar dan Salah, B betul. panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian secara Cara memberikan saran baik. untuk perbaikan. B. Nah, B. jadi Dan Yang paling aman itu memang jawabannya B ya Bapak Ibu. B, Anda iya, B. merespon panggilan tersebut dengan Menghindar, sabar. masa menghindarkan, Ya, dan menjelaskan proses menyalahkan, ya masa penilaian menyalahkan dan siswa. serta memberikan saran untuk perbaikan. Memang tidak semua wali murid mudah untuk didiskusi ya Bapak Ibu. Iya. Kadang-kadang untuk di Medan misalnya, saya pernah ngajar di Medan tuh, bahkan bawa parang Iya. ya. Ya, kalau nggak bisa Kadang ada juga ini Ya, gara-gara nilai dari panggilan anaknya tersebut. Kadang ada juga ini 80. Iya. Biasanya beda-beda di setiap Artinya ini memang kita anak-anak harus sabar. Kalau Jadi orang harus sabar. tuanya nggak bisa diajak diskusi, berarti jawabannya D. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Iya, iya. Langsung Bapak Ibu turunkan dulu tangannya. Turunkan dulu. Ulang. Turunkan tangannya, jangan pegang tangan. mana ada Turunkan dulu raise hand-nya. Raise Tangannya, hand-nya, Bu. turunkan Ini. dulu. Tangannya diturunkan dulu ya. Ibu Marhamah turunkan dulu. Nah, kita akan Yang kita juga akan cek turunkan nanti berapa tangannya. lama Bapak Ibu mengerjakan soal. Tadi udah hampir 1 menit soalnya. Baru ada yang jawab C, ternyata kurang tepat. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ibu Marhamah turunkan tangan. Sama turunkan dulu tangannya Ibu. menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah belum memberikan aturan agama di sekolah, guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang di sekolah. Bu, D. Oke, siapa itu bilang D? Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika patuh pada aturan ketika di sekolah. Bu. Bentar dulu. Coba dulu angkat tangan yang bilang D. Biar saya lihat tulis. Siapa? Bu Dewi ya? Jawabannya A. Bu. Saya Bu, A. Saya A, Bu. A. Ibu saya. Kalau saya A, Bu. Kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah Bu Dewi Harmawati jawabannya? A. Jawabannya A. Oke, Bu Hamdiah juga A. Tadi ada yang jawabnya D? Ya, tadi Bu, saya Bu. Apa itu? Bu. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Oke, Ibu. Gak kelihatan di layar saya, Ibu. B. Itu Pak Aman Hussein B. Saya Bu Yazid. Saya D. Oke. Bapak, Saya Bapak Ibu ingat bahwa jawaban tidak hanya Saya benar, A. tapi tepat. Jawabannya E. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Mari kita A. bahas. Bapak Ibu. A. Ini E. soal keempat. ABE. Dengan waktu 1 menit 50 detik. Cukup lama ya Bapak Ibu. memberikan contoh Salah sikap satu patuh. indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oke. Motivasi yang dapat disampaikan di awal, berarti dia ini adalah pendahuluan, kegiatan pendahuluan. Awal pembelajaran. Oke, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Oke, kita cut itu Bu, Bapak Ibu ya, menceritakan pengalaman. Oke. Kemudian guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. Itu adalah imbauan biasanya di pembelajaran. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya itu biasanya ada di kegiatan inti. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah, itu juga kaitannya dengan pembelajaran inti.
Oke, Radis. Iya, yang terakhir ada guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan di sekolah. Itu juga kaitannya dengan kegiatan inti. Jadi selamat Bapak Ibu yang menjawab jawabannya A. Karena Bapak Ibu tidak hanya benar, tapi tepat. Ini semua benar-benar. Tapi yang tepat adalah kenapa dia kan seperti saya tadi. Gimana Bapak Ibu pembelajaran tadi? Nah, itu di awal pembelajaran. Kayak gitu Bapak Ibu. Untuk menarik motivasi dan minat siswa dalam belajar. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 5. Memang saya nomor 5 saya cut karena Mohon lanjut izin Bapak Ibu. sholat. Mohon izin sholat zuhur di Bima, NPB, Bu dosen. Pak Junaidin B katanya. Junaidin B. Izin sholat bukan izin sholat dulu Bu. Pak Junaidin A apa B? Kan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan Tugas tambahan. Abu A. Abu A. Salah A benar Bu. Ibu Abu. Menurut kami Mana? A, Bu. Secara pengaplikasiannya kemungkinan E. Yang tadi coba ulangi Pak, ngomong sekali lagi. Nggak apa-apa Pak, saya nggak lihat tadi siapa yang berbicara. Jawabannya itu Ibu. Bisa dari soalnya Bu. Minta teman-teman yang berbagus dalam Pengaplikasian Mungkin jawaban yang diminta di sini jawabannya A, Bu. Jawabannya A. Tetapi secara pengaplikasian bisa jadi jawabannya tapi kan harus pilih antara dua sama Kalau bisa pilih dua-duanya saja itu Pak. tidak bisa. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat dari model pembelajaran yang terbaru, reciprocal teaching, jawaban yang paling tepat adalah C atau B, reciprocal teaching. Jadi itu memudahkan kita untuk yang pintar mengajari yang kurang. Tapi dalam konteks ini, prakteknya Bu, tapi kita tetap memilih tepat dan benar. Jawaban yang paling tepat Bapak Ibu selama memberikan materi pelajaran. Tapi kalau nanti Suaranya putus ini. yang dapat terkait dengan perkembangan pendidikan yang terbaru, baru Bapak Ibu jawablah yang B, meminta teman-teman yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. Seperti itu, ada namanya teknik reciprocal teaching atau tutor sebaya. Pakai yang kelompok Bu lebih efektif kayaknya. Kita lanjut ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan di sekolah menurut Anda? suara.
bagian dari pendidikan keterlibatan. Ayo Bapak Ibu, sudah 36 detik. B, Bu, Bu. kayaknya. A, Bu. B. Oh, Pak Ahmad. B. 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 C. Tadi yang bilang A siapa ya? Tunggu. Bu Hipni A. Bu Dewi A. Bu Dewi A, Bu. B, Bu. Soal keberapa? Soalnya udah pindah, Bu. Soalnya udah Soalnya pindah. Bu, mana itu Bu? Kabur, ya kabur. D jawabannya yang benar D. D. D yang benar D. B. B, Bu. B, 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 B. Tanya B, Bu. B. C itu yang tepatnya C. D, Bu, D. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama. Bukan Ya. perlu ya, tapi memang dia sudah harus bekerja sama. Masyarakat Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan serta didik perlu serta diikutkan dalam perencanaan dalam sekolah. perencanaan sekolah. B. A kali ya, A Masyarakat dan sekolah Merupakan partner. bekerja B. Masyarakat dan sekolah bukan Oke, Bapak Ibu, silakan yang tadi menjawab A. Coba angkat tangan aja, langsung hidupkan mikrofonnya. Tadi Bu, saya jawab A dengan alasan seperti ini. Boleh Bu diberitahu supaya kita sama-sama belajar. Silakan Bapak Ibu yang tadi menjawab A. D. Silakan Pak yang menjawab Pak. Silakan. Kalau nggak silakan ya tadi. Bu Adijah kayaknya tadi. Atau Bu Hipni tadi yang menjawab A gitu. Coba berikan, Bapak Ibu bisa memberikan alasan kenapa saya milih kayaknya A deh. Saya B. Pilihnya B, Bu. Silakan, silakan. Secara luas sebagai mitra sekolah partner dalam perencanaan pelaksanaan. Ayo pertama. Pak Ahmad tadi jawabannya B. Kenapa Pak Ahmad? Pak Ahmad Watoni. Oh ya Bu. Ya Bu, saya Bu. Kenapa Pak Ya. jawabannya B? Bu, karena kalau kita lihat dari pembahasan dari jawaban, misalnya yang C itu perlu, masyarakat dan sekolah itu tidak perlu, tapi memang sudah menjadi kewajiban dan menjadi partner dalam mengembangkan pendidikan. Jadi yang lebih tepatnya menurut saya itu ya B, karena masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan hingga kalau yang C itu perlu, masih ada tanda tanya perlunya itu, karena ada keperluan atau ada keinginan. Jadi yang lebih tepatnya itu B menurut saya. Iya. Oke, baik. Nah, ini saya bilang tadi, dia benar-benar, tapi dia tidak kurang tepat. Kenapa? Dalam perencanaan sekolah. Sekolah itu bukan hanya merencanakan kegiatan, tapi merencanakan anggaran. Jadi masyarakat pada hakikatnya ada namanya stakeholder. Stakeholder orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Ada yang Jawabannya jadul. D. sekolah. Ada beberapa yang mereka tidak Mute dulu Bapak Ibu, kalau Ibu dosen lagi menerangkan, di mute. itu nggak perlu diikutkan. Gitu ya Bapak. Ribut Ahmad Rahman itu. Ahmad Rahman tuh kalau dibuka itu caranya. Ahmad Rahman. masyarakat melibatkan dalam Bu nggak jelas Bu, maaf Bu.
Jawabannya D. Misalnya begini, di Binjai ini masyarakatnya nanam ubi kadang-kadang di pinggiran-pinggiran rumahnya. Lalu kemudian ubi itu dihasilkan untuk apa? Untuk buat yeye, kelanting, atau makanan-makanan opak seperti itu. Dan itu bisa dikolaborasikan di sekolah. Nah, karena ada mata pelajaran wirausaha. Jadi masyarakat itu ditarik, ayo kolaborasi dengan siswa kami supaya buatlah pabrik opak seperti itu. Apa kalau di Jawa apa namanya kelanting itu ya? Kelanting itu yang dari bahan ubi, Bapak Ibu, yang kemudian bisa digoreng gitu ya, dijemur, digoreng kayak gitu, opak seperti opak dia seperti itu bisa dikolaborasikan kayak gitu, tentu dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kalau diikutkan dalam perencanaan sekolah, memang bagus, hanya saja nggak semua perencanaan sekolah masyarakat itu harus tahu. Harus tahu. Itu ya Bapak Ibu, itu benar, tapi kurang tepat. Tepat. Makanya tadi saya bilang siapa yang jawab A, langsung menghilang ibunya. Syung, takut malu. Nggak usah malu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Menurut saya yang D Bu Bapak Ibu menopang pendanaan karena masyarakat itu kan bagian dari siswa anak-anaknya itu adalah bagian dari masyarakat yang anaknya sekolah di situ yang nggak saja masalah gitu. Jadi Bapak Ibu, mari kita apa namanya ya, Yang tidak tepat takut B. membicarakan pendapat. Jadi jangan hilang lagi ya Bapak Ibu ketika mungkin berkata, oh saya jawabnya saya dengan keyakinan Bapak Ibu ya nggak apa-apa kita sama-sama belajar Bapak Ibu jangan malu jangan namanya belajar. Salah Berarti sikit tuh untuk biasa, soal bukan SJT salah kurang kita ada tepat ya itu. skor beliau ya. Demikian Bapak Ibu, oke ini soal ke-8 saya hidupkan dulu stopwatch. Nanti begitu ada yang menjawab, saya langsung matikan stopwatch. Oke. Baca soal sambil di mute biar enggak kedengaran di sini juga baca soalnya besar-besar lagi. A, Bu. Yang Oke, E-nya kesempatan, yang Bu. jawab A tadi ada ibu-ibu. A. Bu Berikan Ita, alasan. Bu Ita Yang tadi. kesempatan. Ya, A. Berikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati. Menghormati sesama dan perbedaan dan menepati ketika anak tersebut dalam kelompok. Ya, itu Ketiga anak Bu Ita tersebut. yang jawab. Terus Bu Vera. Pak Agus. Ya, Bu. Pak Agus Mariadi. Bu. Jawabnya apa, Pak? A. Saya A. Apa? Oke, baik Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu hampir rata-rata benar. Jawabannya A. Betul. Mengingatkan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Kalau yang B, boleh. Memang guru saat ini menjadi fasilitator karena kita model pembelajarannya student center, tapi kurang tepat. Gitu, Bapak Ibu. Jadi dia benar, bukan hanya benar, tapi tepat. Oke, Bapak Ibu, ini soal selanjutnya. Setiap jawaban ada skornya bukan? Setiap soal ada skornya. Kita insya Allah hanya 10 soal nanti. Berarti skor tertinggi kita ambil Bu. Nanti kalau jawab baru buka suara. Siap kedua. B, Bu. B. Oke, 1 menit 33 detik. Nah, baru ada yang menjawab B ya, Bu?
B. Ya. Armidawati B. Pak Abdul Wahid. B. B. B, Bu. Bu. Oke, ya betul Bapak Ibu. Jawabannya B. Karena modul Demi pembelajaran keselamatan. perencanaan pembelajaran itu sifatnya fleksibel. Artinya bisa diubah, Revisi rencana pembelajaran. atau direvisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi lebih baik merevisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Demi keselamatan siswa. Nah, betul itu Pak. Udah bagus nih analisisnya Jadian sama. DP, Bu, ya. Ya, jawabannya B, melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Jadi jangan dipaksa ya Bapak Ibu, nggak mau tahu saya harus bisa nggak bisa. Ingat RTP dan modul itu sifatnya fleksibel, bisa berubah kapanpun dan dalam kondisi apapun. Oke, selanjutnya angka 10 Bapak Ibu. Seandainya A yang tadi itu Ibu, Gimana Pak? Bentar. seandainya jawabannya yang A yang tadi itu misalkan kita pindahkan bisa saja Bu, nggak usah di sungai yang banjir, mungkin ada sungai yang lain begitu. Oke, misalnya kita ganti dengan sungai yang banjir, kita sungai yang lain. Soalnya mungkin itu Memindahkan kaitannya studi dengan lapangan ke pembelajaran lingkungan di alam di tempat lain. lain begitu. Iya, kita pindahkanlah ke alam lain, di tempat lain. Beda alam ya, beda alam. Banjir. Artinya alam sedang tidak bersahabat. Hujan, Pak, hujan. Hujan. Yang memang juga beresiko, Bapak Ibu. Butuh waktu tuh. Ya, Hujannya amat Waktu berat. resiko, jangan ya Bapak Ibu. Kita tidak usah mengambil yang beresiko. Hujan gede, Pak, hujan gede. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya hidupkan stopwatch. A, Bu. A. Oke, luar biasa hebat. Siapa itu tadi yang nggak nampak saya itunya? A, Bu. Fitriani Ermawati, Bu. Ibu Petriani Ermawati hanya 40 detik, Ibu hebat. Masya Allah. Masya Dan Allah. jawabannya benar. A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran dalam topik-topik kecil. Oke ya Bapak Ibu, sepertinya masih ada satu soal lagi karena tadi nomor 5 loncat. Ini dia Bapak Ibu, ini agak panjang. Kalau kira-kira lihat soal yang seperti ini nanti langsung skip aja. Nah, nanti kalau sudah ada banyak waktu baru bisa dikerjakan lagi. B, jawabannya B. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah D. Oke, Bu yang Mardiah ya. Enggak, belum, Bu. D. Nah, kan? D, Bu. D. Bu Marhamah ya. B, Bu. Iya. Bu Marhamah B. Oke, siapa lagi yang mau D, ingin Bu. D. menjawab? A, Bu. D, Bu, bukan D. Bu Fitriani A. Oke, Ya. kita tanya dulu nih. Saya A, Bu. Ibu. D, Bu. Cara memotivasi siswa B, Bu dosen. Fitriani. Fitriani. Ya, Bu. D Bu, D. D, Bu, bukan B. D. Saya D, Bu. D. Oh, D. Bu Marhamah D. D. Pak D. Ya. Bu dosen. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, kita D. bahas. Ibu Fitri, kenapa memilih pilihan Ibu tadi Ibu Fitri? Ya, ya, Bu.
Ya, Ibu Fitriani memilih apa tadi? Strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? Mengapa jawab itu? Kan di sini setelah Ibu Nina ini bercerita, terus meminta murid atau meminta siswa untuk menjelaskan dari hasil cerita yang tadi, ternyata banyak yang tidak bisa menceritakan kembali. Boleh. Mau tadi beli apa? Yang tidak berkaitan. Yang tidak Yang berkaitan tidak dengan dengan permasalahan di permasalahan Bapak kita Ibu, bahas. sebentar ya Bapak Ibu, D. biarkan Ibu Fitriani dulu memberikan ulasan mengapa memilih A. Ya, Siap, itu Bu. sudah Bu, siap Bu. Oke, Berarti saya yang tidak ini. Fitriani. Lalu Bapak Lalu tadi bilang B. Iya, Bapak D, Bu. Ketua. D, Bu. D. Saya D. Iya. Bentar, Pak. Saya D, Bu. Pak Lalu, silahkan mengapa memilih B? D dia Bu, D. Saya D, Bu. Bu Fitriani bingung. Dah, Pak Lalunya tadi bilang D, Pak. Oh, bukan B. Pak Lalu milih yang B, Bu, Pak Lalu. Milih Pak yang Lalu D. milih apa, Pak Lalu? Mana? Saya B, Bu. Yang B. Saya D, Bu. Saya D, Bu. D. Saya D. Oke, yang tercatat di saya tadi ada Ibu Marhamah. Ibu Marhamah D, Bu. D jawabannya. Coba Ibu boleh alasannya kenapa milih D? Karena permasalahan yang dihadapi Bu Nina berfokus pada keterampilan menyimak. Sedangkan pilihan A, C, dan E berkaitan langsung dengan upaya peningkatan keterampilan menyimak. Jadi yang permasalahannya itu rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nina. Oke, itu Bu Marhamah D. Tadi Pak siapa tadi ada yang bilang Pak Lalu E atau Pak siapa tadi E? Saya E. B. D. D. B, B. Yang B itu siapa ya? Saya, Bu. Oke, silahkan Ibu. Saya. Ya, silahkan Ibu Mardia. Iya. Ya. Saya cenderung ke B, Bu, karena ini kan yang ditanyakan kan apa yang tidak berkaitan dengan masalah ini kan gurunya bermasalah. Kok anak-anak nggak bisa menyimpulkan dari cerita saya? Kan memang kalau strategi itu harus ada metode, terus memotivasi anak itu juga harus ada, media juga ada. Tapi kalau topik itu kan semua semua isi cerita atau yang diberikan Iya, guru Bu, itu kan benar. nggak B, berpengaruh gitu loh, Bu. Harusnya Ya, kan yang B. Iya. Iya, Bu, sama. Saya juga jawabannya B. saya gimana, Bu? Saya B gitu. Ya, betul. Semua betul Bapak Ibu. Strategi iya, topik iya, metode iya, motivasi iya, media iya. Tapi yang paling tepat, Semangat, tadi Bu ada satu Mardia. lagi yang saya D, ada yang bilang D, mana ya? Loh, tapi salah. Ayo, siapa yang bilang D? Satu lagi? Ada yang bilang Tanggung Saya jawab, Bu D. tanggung jawab. Lalu silakan, Pak, silakan. Saya memilih D tadi, Bu, karena di sini diterangkan cerita dari Bu Nina ini bahwa rumusan masalah yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina di atas begitu. Karena Ibu Nina itu bercerita panjang lebar, tetapi siswa-siswa itu tidak bisa menyampaikan cerita dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nina. Jadi kalau menurut saya karena yang ditanyakan itu rumusan masalah yang bukan berkaitan di atas, maka bagaimana cara memotivasi? Sedangkan apakah topik itu berarti kan termasuk di dalam cerita itu? Karena menurut saya, karena ini yang ditanyakan itu rumusan masalahnya itu bagaimana begitu. Rumusan masalahnya yang ditanyakan di sini. Jadi tidak ada yang tidak berkaitan dari cerita itu ya motivasi siswa menurut saya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini kaitan dengan coba dari 4 aspek tadi saya jelaskan. 4 aspek apa tadi? Ini kaitannya dengan prinsip
Pendidikan. Terus pendidikan ya termasuk strategi. Nah, ini bagian dari strategi Bapak Ibu. Jadi kayak strategi, kemudian metode di dalamnya kan ada kan? Kemudian motivasi, media di dalamnya termasuk. Jadi ada 4 yang tadi. Itu memang menjadi permasalahan. Mari kita kembali membaca soal ya, biar tahu jawabannya. Ini masing-masing punya argumen nih. Nah, ini Bapak Ibu harus hati-hati karena ini semua jawabannya hampir benar. Tapi pasti ada satu. Mirip-mirip. Ya, ini memang seperti ini soalnya nanti Bapak Ibu. Oke. Iya. Bu Nina, seorang guru SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis telah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan isi cerita. Ingat, isi cerita. Dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah yang jawabannya adalah B. Jawabannya kalau dibilang B, ini dia nih, strategi. Tentu ini kaitannya dengan strategi. Kemudian ditanya topik cerita. Tentu kaitannya dengan topik cerita karena ada isi cerita. Kemudian metode. Oh, tentu ini dia metodenya. Nah, diminta menceritakan kembali itu adalah metode. Lalu bagaimana cara memotivasi ini? Nggak ada di ceritanya Bu Nina ini kesulitan memotivasi. Ini nggak ada ceritanya. Kemudian media apa saja yang sebaiknya digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak. Ini penting karena alat bantu. Jadi jawabannya mana tadi Pak Lalu? Oh, dapat hadiah Bapak. Selamat. Anda dapat door prize angin segar. Coba hirup napas. Keluarkan. Nah, itu dia Bapak. Selamat mendapat hadiah angin segar. Jawabannya D. Jawabannya D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas? Dia nggak ada cerita apa ini ceritanya. Itu ya Bapak Ibu. Karena di sini ada isi cerita. Di sini ada ceritanya isi cerita. Berarti harus ada topik. Nah, karena bisa jadi topik yang diberikan oleh Bu Nina ini terlalu sulit. Nggak sesuai dengan kebutuhan siswa, bisa jadi gitu ya Bapak Ibu. Oke, mendekati jam 12 ini sebenarnya soal saya banyak loh Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Analisisnya bagaimana Bu kalau ngerjakan sendiri? Nah, ketika misalnya nih ya contoh soal nih nomor 12 dulu ya. Oke, ini dia. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dan dalam pelayanan. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru, ingat menyediakan kata kuncinya aja, Bang. Dah, untuk mempercepat Bapak Ibu menjawab soal, Bapak Ibu pertama sekali yang Bapak Ibu jangan baca depannya. Bawahnya dulu baca. Cari kalimat terakhir. Kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah tugas guru dalam membangun kondisi seperti apa yang diminta. Baru dibaca, sekolah wajib menyediakan lingkungan ramah bagi peserta didik. Oke, langsung aja membangun kondisi, tugas guru membangun kondisi lingkungan yang ramah di sekolah itu gimana? Udah, cari jawabannya. Barulah baca A, B, C, D, E. Cerita yang disimak. Jawabannya, pilihan jawabannya tuh sesuai nggak yang dengan soal? Jawabannya seperti soal yang tadi, Bu. Pak Agus, ayo Pak Agus tanggung jawab. Tadi Pak Agus sempat menjawab. Kenapa Pak Agus? Enggak, jawabannya tuh sama kayak soal yang nomor 11. apa soal sebelumnya? Jawabannya sama. Pilihan jawabannya tuh. Ya, sama. Oh, ini berarti salah soal nih Bapak Ibu. Ntar dulu. Oh iya, ini salah soal. Iya, jawabannya sama itu Bu, sama yang nomor 11. Jawabannya sama, soalnya berbeda. Iya. Soal yang lalu tadi Ya, nomor 11. Yang nomor 11 itu.
Oke, kita ganti Bapak Ibu yang ini aja. Nah, nih. Saya baca langsung soalnya ya Bapak Ibu. Instrumen penilaian yang tepat untuk mencapai ketercapaian KD. Instrumen yang tepat mengukur KD. Udah. Melapor nih instrumen. Melapor hasil wawancara memakai kosakata baku dalam efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, itu dia. Jadi jawabannya apa? Instrumen penilaian untuk mengukur kecepatan. Instrumen penilaian untuk KD melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Kayaknya Ibu soal tertulis. Soal tertulis? Nah, betul. Observasi nggak mungkin karena dia non-tes. Kan tadi Ya. bilang Teks tulis instrumen penilaiannya. soal lista Ya. udah jelas. Lista dan tulis ada. Soal tertulis. Kita diminta adalah Teks tulis. teks Soal tulis. tertulis. Apa sikap udah nggak mungkin lagi jelas dia observasi. Oke, jawabannya soal tertulis. Soal tertulis. Nah, ini dia. Makanya saya tadi langsung tersenyum. Ini Bapak Ibu, langsung baca soal kalimat terakhir. Instrumen penilaian KD. Langsung cari KD-nya. Oh, biasanya KD-nya itu bentuknya seperti ini. Hasil wawancara. Kadang kita tidak perlu ini hanyalah sebuah pelengkap soal. Nah, syarat soal SJT, PCK, dan yang lainnya itu minimal 20 kata Bapak Ibu. Karena kami kan dosen yang membuat soal. Jadi dosen itu minimal 1, 2, 3, 4. Itu nggak perlu dibaca kalau kita tahu kelemahan soal. Saya membuat Bapak Ibu yang kayak soal yang panjang kali tadi. Ini kan repot kita membacanya ini. Kurang jelas Bu suaranya Bu, terputus-putus. Nggak jelas suaranya Bu. Ini kan Suaranya nggak jelas soal putus-putus. ini kan panjang ya. Ini kan panjang nih soalnya. Kalau Bapak Ibu bacanya dari atas ke bawah ternyata enggak paham, Bapak Ibu akan membuang waktu. Waktu kita terbatas Bapak Ibu untuk menganalisis kita butuh kadang-kadang lebih dari 1 menit dalam satu soal. Maka dari itu Bapak Ibu harus membaca kalimat terakhir. Yang diminta apa? Alat evaluasi yang sesuai dengan untuk mengukur kaki tersebut. Oke. Seorang guru kelas 6 pada semester genap dengan menyusun rencana yang mengukur nilai itu kan. Kemudian sorry ini bukan kaki ini kaki. Mana dia ininya? Oke. Aduh, hilang. Oke. Nah, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia ceritanya untuk ini kan ditanya alat evaluasi. Alat evaluasi. Maka yang dikerjakan adalah lembar jurnal perilaku. B, Bu. Kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Pakai? D. Lembar penilaian pertemuan. Lembar jurnal perilaku. Itu untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi yang sesuai mengukur KD tersebut adalah teman tulis pilihan dan Pusing? Udah mulai pusing? Bu Hipni, silakan. B, Bu. Lembar jurnal perilaku. Itu kayak mana bentuknya, Ibu? Yang logika memang yang B, Bu. Tapi bentuknya kayak mana, Ibu juga harus tahu. Kayaknya C, Bu. Pedoman observasi. Jurnal perilaku. Observasi. Jurnal itu biasanya ada tanggal, ada hari, kemudian lalu bagaimana cara kita alat evaluasi itu seperti observasi, lembar penilaian antar teman itu seperti biasanya tulis. Yang jelas yang E tidak ya, Bu. Bapak Ibu yang E tidak.
Kemudian pakai skala Likert bisa Bu, bisa kalau Bapak Ibu membuat Skala pilihan ranking dengan atau skala. membuat angket ya di skala penilaian. Apakah kamu misalnya, apakah kamu melaksanakan, apakah kamu berangkat sekolah tepat waktu? Itu adalah kewajiban dia untuk belajar. Lalu kemudian apakah kamu, nah, seperti itu ya Bapak Ibu, itu pakai skala Likert. Ayo Bapak Ibu yang mana? Ingat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tadi bilang, Bu, Bu, lembar penilaian antar teman. Tentu ini pakai Bu. lembar penilaian antar teman. Boleh, Bu, boleh. Doman Tapi apakah ini observasi, Bu. berdampak pada kehidupan sehari-hari? Bu. Ya, D, silahkan Ibu. Yang kenapa jawabannya D? Boleh dikasih saran atau masukan atau komen? Kalau pedoman observasi, Bu. Ayo, Ibu siapa tadi yang menjawab D? Lembar penilaian. Bu Elis. Ya, Bu Elis, kenapa jawabannya D? Karena paling lama itu hidupnya bersama teman gitu. Makanya harus dilihat bagaimana nilainya perilakunya bersama teman gitu, baik atau tidaknya. Iya, dalam teknik penilaian namanya ada istilah alat. Jadi di antara teknik evaluasi itu ada dalam penilaian dan pengukuran, Bapak Ibu. Jadi lembar penilaian antar teman ini biasanya dalam konteks penilaian rekan sejawat dan itu tidak bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban per individu. Dia hanya sebagai survei pendukung. Misalnya gini, saya teman dekat Pak Arifin, gitu. Lalu saya mau melihat betulkah Pak Arifin Nur Hasani ini melaksanakan kewajiban dan hak tanggung jawab sebagai warga negara, termasuk di antaranya menjaga kebersihan, ketertiban. Saya bisa bilang bahwa karena saya tetangganya, saya bisa bilang, oh Bapak ini bagus orangnya gitu. Tapi kita tidak bisa bilang seperti itu juga ketika suatu ketika Bapak Arifin Nur Hasani buang sampah sembarangan gitu loh. Nah, maka harus ada pedoman observasi. Dia dilihat karena untuk dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Di kacamata saya, dia bagus, tapi ternyata setelah dilakukan kesehariannya, oh ternyata ada sesekali Bapak ini buang sampah loh sembarangan kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu, jadi harus ada pedoman observasinya. Karena dia dampaknya pengamatan sehari-hari gitu ya, Bu. Iya, karena kehidupannya sehari-hari, bukan hanya dari kawan. Ya bisa jadi waktu dia buat salah kawannya nggak lihat. Iya. Tuh Bapak Ibu, makanya saya bilang semua benar. Ada sekalian penelitian pakai angket tadi bisa juga dengan cara siswa yang mengisi langsung bisa. Bisa jadi dengan penilaian antar teman, tapi bisa jadi itu tadi yang paling benar adalah ketika dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia nggak bisa sehari dua hari sekali dua kali, memang harus observasi. Observasi kan nggak bisa sehari kalau Ibu. Arti C ya Bu? Jawabannya pedoman observasi. Iya. Oke Bapak Ibu, sudah pening? Sudah pusing? Lanjut. Belum, Bu, lanjut. Ini udah pening ya, Bu ya, apalagi nanti. Tuh, nanti Bapak Ibu, tekanan Bapak Ibu akan waktu. Tekanan nggak bisa ngulang. Nggak ada remedial di UP Bapak Ibu. Nggak ada pengayaan. Jadi remedial kalau nggak lulus, lalu nggak lulus lagi di remedial, kita buat pengayaan. Seperti yang kita lakukan pada siswa. Nggak ada Bapak Ibu, ketika kita nggak lulus UP, aduh sedih. Cukup sedih. Jadi Bapak Ibu memang betul harus latihan. Latihan untuk apa Ibu? Bapak Ibu latihan untuk melatih logika berpikir. Jadi pikiran itu sama seperti pisau yang kemudian semakin diasah semakin tajam. Oke Bapak Ibu, nih soal terakhir sebelum memasuki jam 12. D. Bu, D. Ayo, ada yang D.
Ayo, Bapak Ibu, bayangkan kalau ini Bapak Ibu ini ada yang berantem nih. Saya C, Bu, C. D, D. Ini memandang Anda dari dalam kaca mungkin. Bodoh amat, Bu. Ah, Cari aman. Melapor ke RT dulu. D, D. D, Bu, D, D. D. Silakan Pak Ahmad. Berusaha melerai. Saya ini langsung Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Oke, silakan Pak Ahmad. Lapor RT. Ahmad, Ya, Bu. boleh Ahmad Pak Ahmad Watoni atau Bapak Ahmad Husin, boleh yang salah satu atau dua-dua boleh, silakan. Mana yang Bapak pilih, alasannya apa? Lapor RT. Kalau melintas di dalam rumah itu berusaha melerai. Berusaha melerai. Tidak baik juga sebenarnya. Bapak Ahmad Watoni Ya, Bu. atau Pak Ahmad Husin. Lapor Ya, Bu. RT, Bu. Bertabrak. Silakan Pak, jawabannya apa, alasannya apa? Melapor ke RT setempat, Bu. Iya, Lapor kenapa RT. lapor? Kenapa lapor? Kalau lebih ini agak-agak dekat sih, berusaha untuk melerai ini lebih dekat, tapi kita tidak tahu permasalahan apa yang ada pada tetangga tersebut. Lebih baik kita ke RT dulu, biar nanti RT yang menyelesaikan. Jangan kita ikut campur karena kita orang luar termasuk itu, Bu. Nah, nanti ada pihak yang berwenang. Ya, bagus Bapak. Tadi ada Bapak siapa lagi tuh, Pak Ahmad juga. Silahkan. RT. Silahkan. Silakan Pak, kenapa? Pak, alasannya apa Pak? Pak siapa itu? D, Bu, D. Iya D, Ibu, Bu, kenapa D. alasannya D? Siapa, Bu? Ayo Pak Ahmad. Ahmad, silakan. Ayo Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh. Bapak siapa aja yang Pak Ahmad Husin. Ahmad Hussein mungkin. Ahmad D, Bu. D, Bu, D. C. Ahmad Husin. Melapor ke RT setempat. Melerai dulu kemudian lapor RT. melerai dulu lalu kemudian D dulu, D, berusaha melerai. Berusaha melerai. salah satu. Berusaha melerai, Bu. Udah bertengkarnya kan udah saling pukul tuh. Jadi kalau kita melapor dulu ke RT, gimana kalau Pak RT-nya itu rumahnya jauh? Ya kan nanti bisa-bisa kan babak belur. Jadi kita Ya, berusaha keburu melerai. babak belur. Kalau sudah tidak bisa, baru kita melapor ke RT gitu, Bu. Pakai HP sekarang, Bu. Telepon RT-nya, Bu. Oh iya. Bu, ditelepon. HP ya. Udah babak belur itu nanti. Atau cari Gimana passwordnya. Pernah kaget Ibu, nomor nggak ingat telepon ya, Bu. Gimana kalau Pak RT-nya itu HP-nya itu Takutnya itu kan? Pak RT-nya itu yang Pokoknya sama Dek dulu, Dek. takutnya Pak RT. RT-nya menjawab. Nah, Ibu dosen. Silakan. Ya, D. Jawabannya D. Bilang D katanya itu. Dek dulu, Dek. Dek, saya sama Dek. Yang pertama tadi loh, yang berteriak tadi loh. Tolong Saya gitu. gitu, teriak-teriak toh. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kosong.
Waalaikumsalam. Ngungsi dek, ngungsi dulu dek. Ngungsi dulu sayang. Nanti saya apa teh? Ngungsi dulu, ngungsi dulu. Nanti pinjam ini. Ya, kapan cepat? Mesti dulu, mesti dulu.
Yang E kayaknya, Bu. Sabar, Pak. Kita sedang dengar azan. Sepertinya Ibu mengkomunikasikan data hasil pengamatan pengaruh limbah terhadap lingkungan. B, Bu, B. Bapak Ibu, mohon maaf, tadi saya tidak, ini ya Bapak Ibu, ternyata tidak, lupa mengeklik, lupa klik ya Bapak Ibu, lupa klik gitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan berakhirnya waktu, maka berakhir pula pertemuan kita. Saya atur maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Dipersilakan. Pas. Pas Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup Bu, cukup. Pas. Pas. Tidak ada, Bu. Ya. Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya atur maaf Bapak Ibu, tadi bukan menghilang, tapi saya tadi mengecas baterai karena laptop sudah habis. Ternyata saya lupa membuka kembali kamera dan suara, sehingga ketika saya menjelaskan soal nomor 30 tadi tidak terjelaskan. Jadi tadi sempat ditanya. Hilang suaranya, Ibu. Ya, hilang suaranya. Saya lupa mengklik kembali karena tadi hampir udah ketap-ketip baterainya gitu. Jadi saya langsung cari colokan gitu ya, Pak. Atur maaf ya Bapak Ibu, tapi itulah sekelumit soal-soal yang akan ada di soal SJT Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu bahwa ada Allah Bapak Ibu. Tidak usah panik. Karena kepanikan Bapak Ibu hanya akan menambah kesulitan. Kepanikan Bapak Ibu hanya akan menambah kesulitan Bapak Ibu. Kenapa? Harusnya Bapak Ibu bisa melakukan dengan tenang. Foto bersama dulu, Bu, sebelum berakhir. Foto bersama dulu. Foto dulu, Bu. Ya. Foto. Iya, Bapak Ibu, sebentar. Apa tadi, Bu? Ayo, jilbab. Jilbabnya nih, ayo. Tenang. Bapak Ibu mau foto bersama, boleh. Foto terus. Boleh, foto bersama. Mak kayak gini. Saya karena Ibu, saya rekam, mungkin saya sebelum hampir nggak ada Ibu. foto bersama memang Bapak Ibu. Karena saya rekam, saya bisa men-screenshot kapan saya mau. This meeting is being recorded.